Hai teman-temanku, apa kabar kalian semua di pagi hari yang cerah ini? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Sama. Oke, rute kita dan perjalanan kita kali ini ke hulu sungai kami teman-temanku, mencari binatang, ikan, hewan ataupun apapun itu yang bisa kita bawa pulang. Jadi perjalanan kami kali ini berkaitan dengan tradisi ataupun pokoknya salah satu tradisi suku Dayak Iban di sini teman-teman ya. Kebetulan di kampung kita ada yang meninggal, jadi kami ada beberapa orang mencari lauk untuk acara terakhir ataupun ada sejenis acara di rumahnya lah. Jadi kami mencari lauk, yang nama kita ada acara, pasti ada makan-makan dan minum-minum. Jadi kami cari lauk ke hulu sungai dulu teman-teman. Semoga saja kami ada rezekinya ya. Let's go teman-temanku. Tekan tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami. Jadi berita duka kali ini dari teman seperjuangan saya selama saya buat konten teman-temanku. Bapaknya pate saya meninggal, jadi di perburuan kita kali ini beliau tidak ikut kami karena beliau pun cukup berduka dan masih banyak yang harus dilakukannya di rumah teman-teman untuk persiapan acaranya. Jadi di sini kami berlima saja yang turun ke hulu sungai berburu hewan, ikan apapun yang kita lihat yang bisa kita bawa ke hulu sungai itu pulang ke rumah maksudnya teman-teman ya. Saya pun berbelasungkawa yang sebesar-besarnya buat keluarga yang ditinggalkan. Saya tidak bisa lebih membantu selain tenaga yang akan saya berikan untuk pate saya. Dengan cara kami berjalan seperti ini, mencari lauk paling setidaknya mengurangi biaya konsumsi untuk acara untuk mendiang ya teman-temanku. Oke teman-teman, kita masuk ke topiknya ya. Jadi setelah berjalan cukup lama, kami istirahat sebentar ya teman-teman, karena kami tadi dari rumahnya ada membawa ayam, dan juga kebetulan kami ada dapat ular. Ular ini bisa untuk dimakan teman-teman, ada 3 ekor ya. Jadi dibakar semua langsung dimasak nanti untuk makan siang kita. Karena lumayan juga kalau dari rumah itu jalan kaki sampai ke tujuan ini kurang lebih 1 jam. Kebetulan sebelum berangkat pun karena pagi kita belum sarapan, jadi sebenarnya ini nggak terlalu makan siang juga. Palingan ini sarapan pagi kita di hulu sungai teman-temanku. Jadi kami bersihkan dulu dan sambil masak teman-teman. Jadi selain panggang dari ular tadi, menu ayam yang kita bawa dari rumah tadi kita masaknya pakai bambu ya teman-teman. Karena kata orang tua dan kami juga, kalau memasak pakai bambu dagingnya lebih terasa manisnya teman-temanku. Jadi di sini sudah lama juga beho saya ini tidak pernah ikut saya membuat konten lagi karena pekerjaan teman-teman. Sekarang dia ikut kembali membuat konten sama saya. Ini pun karena rasa simpati untuk teman-teman yang sedang berduka. Kebetulan juga beliau ini pun cukup sibuk sekarang. Tapi karena memang berteman lama dengan Pate, jadi beliau pun ikut kita ke hulu sungai ya. Jadi kita gas, kita ke hulu setelah kita selesai memasak dan makan siang nanti teman-temanku. Perjalanan kita masih jauh dari apa yang kita tuju. Di sini kita istirahat sebentar, mungkin sekitaran 1 jam ataupun mungkin 2 jaman lah, baru kita nyampai di tenda ataupun di camp yang ada di hulu sungai sana teman-teman. Kita mengejar camp ataupun pondok kecil yang ada di tengah hutan ya. Oke teman-temanku, kita masak dulu ya.
Ini kayak ayam. Belum. Di sini ada sedikit kepercayaan dari orang setempat teman-teman. Jadi karena semuanya itu udah masak, kita ambil nasi lauk-lauknya sedikit-sedikit kita bungkus pakai daun dan kita selipin di batang. Itu ibaratkannya untuk jatah orang ataupun penunggu yang ada di hulu sungai ini, biar mereka tidak mengganggu kami untuk kami beraktivitas di hutan. Itu tergantung kepercayaan masing-masing ya teman-temanku. Tapi itulah kepercayaan kami. Karena semuanya sudah masak dan semuanya sudah disiapkan, waktunya kita makan dulu teman-teman. Saya ngam mungkin karena Pak kalau sah sebagai ngaku nih. Sebab dia peluang. Benci. Setelah makan selesai, perjalanan pun kita lanjut teman-temanku. Jadi di sini kami tubuh 3 ataupun bertiga itu dari atas ataupun mengikuti jalan pantai ya teman-teman, naik turun bukit. Jadi 2 orang itu memakai perahu untuk membawa peralatan kita ataupun perbekalan kita selama di hutan. Jadi sekarang kami pisah di sini teman-teman. Kami lanjutkan berjalan kaki dan mereka pakai perahu teman-temanku. Semoga saja tidak terjadi apa-apa selama perjalanan dan rezeki kami pun ada. Oke teman-teman, kami jalan dulu ya. Jam berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi. Kami menunggu teman yang pakai perahu tadi teman-teman, sekitar 1 jam lebih ya kita sampai di Lubuk ini. Dan akhirnya teman-teman yang pakai perahu pun datang juga. Jadi memang kita janjinya ketemunya di sini, dan di sini kita akan bermain-main nanti kalau sudah sampai di Lubuk ini. Jadi sebelum mereka nyampai, inilah risikonya kalau kita ke hulu sungai, banyak arus yang deras dan juga agak terjal ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita pun harus bantu juga. Lumayan juga lah ibaratnya ya narik perahu seperti ini. Setelah kita semua kumpul di hulu ini, perjalanan kita masih lanjut teman-teman. Masih sekitaran setengah jaman lagi kita nyampe di camp ataupun pondok yang akan kita tuju. Tapi sebelum kita nyampe ke pondok, untuk ada persiapan kita lauk, kita sebentar menyelam dan memasang pukat di sekitaran sungai sini teman-teman, karena lebihnya pun cukup lumayan. Jadi om saya yang di depan menyuruh ataupun membawa kami, kita masang pukat dulu, kita cari lauk ya. Menyelam di siang hari seperti ini sangatlah susah teman-teman ya, dikarenakan ikannya agak liar
dikarenakan mereka nggak tidur, tidak seperti kita menembak di malam hari. Tapi yang namanya kita berusaha ataupun mencari lauk, ya tetap kita usahakan aja. Semoga aja kita dapat nanti teman-teman ya. Di sini teman kita sudah mulai menyelam. Ayo kita gaskan teman-temanku. Karena menurut kami sudah cukuplah untuk kita mencari lauknya, karena pun tidak terlalu banyak juga lah, karena persiapan kita untuk berjalan di siang hari teman-teman. Jadi kami pun di sini mengumpulkan kayu api sekalian juga untuk ke pondok lah yang pastinya, pulang lagi ke perahu tadi teman-teman ya, sambil jalan sambil bawa kayu api. Barang-barang dikemas semuanya dan kayu api yang kita ambil pun disimpan di sini sama ikan yang kita dapat. Akhirnya mereka berdua duluan berangkat ya teman-temanku ya. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua memang pakai perahu, dan kami bertiga jalan lewat darat teman-teman ya. Yang pastinya kami lebih laju dari mereka nyampainya, karena mereka kan mengikuti arus air. Kalau kita atau kami bertiga itu langsung memotong-motong jalannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kami jalan dulu menuju pondok yang memang sudah ada di hutan sana. Dan akhirnya setelah bersusah payah, kami nyampe juga di lokasi kami teman-temanku. Jadi ini karangannya, pondoknya masih ke atas. Jadi di sini kita bongkar alat, kita bawa semua ke pondok ya teman-teman ya. Sesampainya di pondok, seperti biasa teman-teman, yang perlu kita lakukan beres-beresin barang sebagian, dan juga ada yang mengasap barang, dan juga kayu api yang paling utama ya teman-teman ya, karena kayu api ini memang sangat penting untuk keberlangsungan kita hidup di hutan. Kenapa? Karena api yang paling utama lah yang pastinya, seperti apa yang saya bilang di video-video kami sebelumnya. Dan parang juga harus tajam ya teman-teman ya, harus diasah terus, karena kita tidak tahu ketemunya sama apa kalau di hutan. Dan kenapa kayu api itu penting diambil dulu? Karena takutnya gini teman-teman, takut hujan turun kita tidak ada persiapan kayu api yang kering. Jadi pertama kali kita harus datang ke pondok ataupun sebelum datang, jauh-jauh dari pondok itu kita sudah harus mengumpulkan kayu api untuk kita bawa ke pondok kita, biar kita tidak sibuk mencari. Dan usahakan kayu api yang kita ambil pun haruslah kayu api yang kering. Dan di sini paman saya membersihkan ikan yang kita dapat tadi teman-teman. Jadi ada sekitaran belasan ekor inilah yang kita dapat untuk dijadikan lauk di siang hari ini, sebelum kita nanti lanjut perjalanannya. Jadi kita hanya istirahat sebentar, habis ini kita langsung lanjut pencariannya dari memasang pukat di pagi hari, dan malam harinya pun kita akan berburu, ada yang bagian darat dan juga ada yang di air. Setelah perbekalan dan persiapan kita sudah selesai, kita pun lanjut turun ya teman-teman ya. Kita turun ke air dan menghulu ataupun jalan ke hulu sungai. Jadi sedikit bercerita, sungai kami ini ada dua teman-teman. Maksudnya itu di bagian kiri dan bagian kanan. Inilah enaknya sungai kami teman-teman. Jadi tempat kami sekarang ini bagian kirinya. Jadi hari ini kami rencananya masuk ke bagian kiri ini semampu kami. Habis ini besok paginya di bagian kanan. Jadi hari ini rencana kita memasang pukat, berburu dan menyelam, lainlah macam kegiatannya. Jadi di sini teman-teman yang lain lagi memasangin pukat dulu. Sama saya juga masang pukat dulu teman-teman. Nanti rencananya setelah semua pukat yang kita pasang ini habis, jadi kita menunggu malam.
Seperti biasa, apa yang saya katakan sebelumnya, kita akan melakukan pemburuannya di malam hari teman-temanku. Setelah pukatnya selesai dipasang, seperti biasa teman-teman, kita akan menunggu malam di karangan ini. Berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, seperti membuat sendok yang dilakukan om saya ini, seperti memasang api seperti ini untuk kita menghangatkan badan, karena kita pun cukup dingin juga berjalan sambil memasang pukat karena kita pun menyelam. Dan kebiasaan kita, setelah apinya hidup, kita jemur pakaian di atasnya. Setelah malam tiba, perburuan pun akan kita lakukan teman-teman ya. Dan di sini kita berbagi, ada yang di darat dan ada juga yang di air. Tapi setelah kita makan dulu teman-teman, baru kita mulai perburuannya ya. Jadi tadi sudah memasak juga di pondok ladang. Di sini kita hanya memasak lauknya saja, supaya ada tenaga untuk kita berburu. Biar ada tenaga lah yang pastinya, biar kuat sedikit ya. Jadi di sini kita masih menu ayam yang kita bawa dari ladang ataupun dari rumah tadi teman-temanku. Tinggal kita hangatkan seperti ini saja. Biar kita memasaknya saja sih teman-teman, karena tadi kita masak pakai bambu. Di sini kita cukup menghangatkannya saja teman-temanku. Dan setelah masak kita pun makan. Di sini piringnya kita pakai daun ya teman-teman ya, karena yang bawa barang kita kasihan juga kalau bawa barang banyak. Kita tidak membawa piring, kita cuma berbekalkan lauk sama nasi, tapi piringnya kita bisa pakai daun. Daunnya pun jangan sembarangan ya teman-teman ya, tergantung daerah masing-masing. Kira-kira tidak berbahaya, kita pakai daunnya. Daun yang kami pakai ini, kami bilang daun jambu monyet teman-teman. Setelah selesai makan, seperti biasa merokok dulu sebelum kita lanjut petualangan kita ya. Setelah selesai merokok, petualangannya kita mulai teman-temanku. Dimulai dengan saya yang menyelam ya. Nanti om saya ini sebentar mau menyelam dulu katanya. Memang dari muda dulu sampai sekarang udah beruban, dia minat menyelam. Jadi dia mau nyelam sebentar, habis itu dia akan naik ke atas ataupun berburu di hutan, di darat lah dia. Oke teman-teman, seperti biasa yang kita lakukan mencuci kaca menggunakan daun yang kita pakai piring tadi teman-temanku, karena cukup bersih juga sih dia dan berbusa teman-teman. Oke, kita mulai perburuannya. Semoga saja kita ada hasil ya teman-teman ya. Di sini kawan yang 2 orang ini yang ikut saya menyelam melihat sesuatu di air. Apakah itu yang dibawa teman-teman? Oh, dan ternyata dia dapat kura-kura ya teman-teman ya, kura-kura sungai. Jadi kalau dapat kura-kura sungai ini tidak perlu tembak teman-teman, cukup ditangkap aja kakinya.
Dan ini hasil saya untuk sementara. Karena kura-kura ini tidak menggigit, yang pastinya jinak lah. Tinggal kita tangkap kakinya, udah kita bawa lagi. Dan setelah dapat kura-kura tadi, di sini ada juga si beho yang nggak labi-labi. Kita perbaiki panah dan kita lanjut lagi berburunya teman-teman. Nah, jadi karena memang sudah tidak mampu lagi rasanya, airnya cukup dingin teman-teman, karena ini hulu sungai ya. Jadi kami putuskan untuk kembali lagi ke hilir ya, ataupun pulang ke pondok. Karena yang kita pikirkan lagi, kita harus menyimpan tenaga kita, karena pukat yang kita pasang dari hilir tadi waktu sore, dari siang sampai sore tadi, itu kita tidak berani ataupun untuk bermalam ataupun besok pagi ngumpulnya. Kita harus cepat-cepat memuatnya karena cuaca di hulu sungai ataupun di kampung kami sekarang cukup ekstrim ya. Yang namanya hulu sungai, gerimis sedikit pun ataupun hujan sedikit pun dia akan cepat besar teman-temanku. Jadi kita harus cepat-cepat angkat pukatnya lagi teman-teman, langsung dibersihkan. Sambil menunggu teman-teman itu mengumpulkan pukat ataupun membersihkan pukatnya ataupun mengambil ikannya, saya mencoba menyelam lagi di lubuk-lubuk dekat-dekat mereka mengumpulkan itu teman-teman. Ya jadilah untuk tambah-tambahan ya kan. Saya coba-coba lagi menyelam.
Padahal pukat ini baru dipasang di sore hari dan di malam hari diangkat ya teman-teman ya. Tapi hasilnya lihat teman-temanku. Bayangkan kalau sampai diangkat di pagi hari, tidak tahu lagi sebanyak apa ikannya. Tapi kita tidak boleh ngelawan cuaca teman-teman ya. Di sini cukup ekstrim. Kita harus cepat-cepat pulang ke pondok dan mengumpulkan semua. Dan di sini pun gerimisnya sudah datang teman-teman. Jadi kita harus bekerja dengan waktu ataupun bekerja dengan alam. Oke, dan setelah sampai di pondok, semuanya pukat dibersihkan dan ikan-ikannya pun langsung dibersihkan teman-teman, dibuang perutnya karena nanti malam kita akan salai dulu ya semuanya teman-teman ya. Dan ini hasil kita teman-teman, kita bersihkan dulu. Habis ini kita panggang semalaman. Setelah selesai dibersihkan ikannya, ini namanya kalau suku Dayak bilang disalai teman-teman ya, ataupun diasap. Jadi ini salah satu cara kita untuk mengawetkannya karena 2-3 malam. Kita tidak mungkin ikan ini bertahan sampai 3 malam, pasti udah busuk semua. Jadi salah satu cara kami dengan cara membuat api di bawahnya, mengeringkan ikan ini dengan cara dipanggang semalaman. Tapi apinya pun tidak boleh terlalu besar. Ini akan dijaga semalaman karena takutnya apinya membesar dan akan membakar semua ikannya. Jadi kadang-kadang sampai jam 3 jam 4 subuh itu orang akan menunggu ini teman-teman ya, ditunggu sampai kering barulah tidur. Oke teman-temanku, hasilnya pun satu tongcat ukuran 20 kilo teman-teman ya. Hari pertama kita ada rezekinya. Sambil membuat salai tadi ataupun mengangikan, kita pun tidak lupa memasak teman-teman, karena lapar juga ya setelah beraktivitas. Jadi menu kita ini ada apa namanya teman-teman, ikan dicampur, bukan ikan maksud saya, labi-labi dicampur dengan terong asam ya teman-temanku. Jadi labi-labi yang ditembak teman tadi kecil, paling ukuran 3-4 kiloan lah. Jadi dimasak teman-teman untuk lauk kita di malam hari. Koki kita hari ini teman lama saya ini ya. Oke teman-teman, kami masak sebentar. Setelah semuanya masak, akhirnya kita makan teman-teman. Ini berkisaran jam 2 subuh teman-teman ya. Oke teman-temanku, kami makan dulu ya. Kalau kalian lapar, sini gabung kami makan di hutan biar kalian tahu sensasinya seperti apa rasanya makan di hutan itu teman-temanku. Setelah selesai makan, kita pun persiapan tidur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kami mau tidur dulu. Sampai ketemu di besok pagi teman-temanku ya. Selamat pagi teman-temanku. Pagi hari ini kita sudah bangun ya. Dan saya seperti biasa kesiangan teman-teman ya. Teman-teman yang lain itu sudah melakukan aktivitasnya. Dan ini kura-kura yang kita dapat semalam. Rencananya mau kami masak teman-teman untuk menu sarapan pagi kita. Dan ini ikan yang kita panggang ataupun kita salai semalaman, hasilnya sudah mengering teman-teman. Kalau tidak dijaga takutnya terbakar ya. Tapi mereka memang ada yang jaga semalam satu, saya tidak tahu teman-teman, saya tertidur. Jadi di sini kita ambil yang kering-keringnya dulu lah, kita simpan teman-temanku.
Baik. Dan di sini karena menu kita kura-kura sungainya, caranya agak sedikit ekstrim teman-teman ya. Mohon maaf buat teman-teman yang melihat ini. Jadi kami bakar aja teman-teman. Ini memang sudah cara kami di kampung sini ya. Setelah dibakar nanti baru dibersihkan, baru kita masak sup kura-kura ya teman-teman ya, kura-kura sungai. Jadi semalam kita dapat kura-kuranya 2 dan labi-labinya 1 teman-temanku. Di makan malam ataupun makan subuh kemarin kita menunya labi-labi. Pagi ini menu kita kura-kura teman-teman, karena kemarin kita tidak dapat binatang ya. Oke teman-teman, kami masak-masak dulu ya. Boleh punya langsung beli kat satu memang Palembang zaman kami bawa dari orang tadi dah belinya dengan beli kacang, beli baju seragam banyak banyak anak SMA kurang anak Vespa trek spesial jet kolet Aku juga perasaan punya. Tapi kurang tak? Udah kacet ya, panah dah bingkuat baru ya pada. Apa mati ya? Boleh? Setelah kura-kuranya selesai dimasak dan tadi kita sudah makan hatinya, waktunya kita sarapan pagi teman-temanku. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Menu saya sedikit banyak ya teman-teman ya. Dan di sini kita makan dulu teman-teman. Setelah makan kita lanjut beraktivitas ya. Setelah selesai makan kita merokok dulu teman-teman, sambil bercerita kemana tujuan arah kita teman-temanku ya. Jadi di sini sambil-sambil kita persiapan untuk berangkat ke hulu sungai lagi teman-temanku. Oke teman-teman, kita berangkat ya. Karena kemarin kita masuk ke bagian kirinya, sekarang kita masuk ke bagian kanan lagi teman-teman ya. Semoga saja kita ada rezeki nanti teman-teman. Kalau kita ke kiri, kemarin kita turunnya ke sungai dari bawah sisi pondok, dan sekarang kita naik ke atas untuk bagian kanan teman-teman. Oke, kami jalan dulu teman-teman ya. Semoga kami ada rezeki.
Karena kerja kita itu masih sama seperti di hari pertama teman-teman. Kita masih berjalan ke hulu sambil memasang pukat ya teman-temanku ya. Jadi dari hilir sungai ini kita pasangin pukat dulu sampai selesai nanti. Setelah habis pukatnya kita pun akan menunggu malam teman-teman ya. Seperti sebelum-sebelumnya. Di malam hari baru kita mulai berburunya teman-teman. Di sini pukatnya kita bawa masing-masing. Jadi saling masang. Seperti yang kita lihat sekarang. Semoga saja yang di atas mendukung ya. Dan kami pun lanjutkan perjalanan memasang pukat dulu ya teman-teman. Dan di sini kami dapat musibah teman-teman. Salah satu teman kami kecelakaan. Padahal pukat belum selesai dipasang dan kami putuskan untuk pulang ke pondok dulu. Karena tidak bisa kami lanjutkan perjalanan kami teman-teman ya. Karena teman kami yang satunya kena musibah. Jadi saya hanya akan tunjukkan fotonya sama kalian. Ini kena musibahnya teman-teman ya. Jadi kepalanya terbentur ke kayu teman-teman. Dan telinganya sobek dan ada luka di kepala. Kami pun tidak mau mengambil resiko teman-teman. Lebih baik kita mengobati teman dulu lah. Hal mencari lauk ataupun berburu itu lain kali pun kita masih bisa. Jadi kami putuskan untuk pulang ke pondok dulu. Dan kami pun mungkin akan lanjut pulang ke hilir sungai lagi ataupun pulang ke kampung ya teman-teman ya. Karena kasihan juga beliau ini paman saya teman-temanku. Jadi ceritanya dia berjalan terpleset dan kepalanya membentur kayu yang sangat tajam. Dan telinganya sobek dan di kepalanya ada juga goresan sedikit dan bengkak ya teman-teman ya. Jadi sebelum pulang ke hilir sungai kami memasak dulu untuk makan kami berbekalan di jalan. Karena dari sini ke rumah kurang lebih 3-4 jam ya teman-teman ya. Tapi karena cuaca memang tidak mengizinkan, yang membuat kami tidak bisa bertahan, tidak bisa pulang teman-teman. Karena kasihan juga kalau dibawa pulang-pulang melawan hujan ya kan, dengan luka seperti itu. Ya teman-teman cuacanya. Jadi kami putuskan bertahan di kampung di camp ini dulu lah. Karena kami pun ada membawa obat-obatan juga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau berjalan ke hutan itu jangan lupa juga bawa perbekalan obat-obatan teman-teman. Jadi kita ada juga bawa antibiotik dan anti nyeri juga, biar desa bertahan melewati malam ini. Mungkin di besok paginya kita pun akan pulang. Lihat cuacanya teman-teman tidak memungkinkan untuk kami pulang. Tapi memang paman saya ini pun cukup kuat orangnya. Dia masih mampu bercerita, tertawa. Kami sudah sangat takut teman-teman. Takutnya dia tidak mampu melewati malam ini. Maksudnya tidak mampu bukan kenapa-kenapa. Kita sama-sama tahu luka sedikit aja gimana rasanya. Apalagi yang luka sebesar itu ya teman-teman ya. Cuacanya pun kurang bersahabat untuk kita pulang ke hilir. Jadi kita putuskan untuk menetaplah yang pastinya. Anak-anak pun kita harus pikir kalau kita parah patah kurang kakinya, kurang jari. Ya lu ya kamera keberanya ada. Bapak kita apa dari jangan udara. Aku nak darah ini. Baik ya tuan dia. Hari Jumat sudah ini Pak, hari Sabtu. Lah bayan tadi belum mulai ya tadi engkau ini yang pai. Kalau ada orang hari itu ada mau berbuah. Jadi kita putuskan istirahat dulu teman-teman, biar pagi-pagi sekali besok kita langsung pulang ke rumah.
Selamat pagi teman-temanku. Pagi ini kami sudah bangun semua. Seperti apa yang saya bilang semalam, kami akan pulang pagi ini teman-teman ya. Tidak bisa melanjutkan perjalanan kami lagi karena tragedi kemarin sore. Kasihan sama om saya. Jadi sebelum kami pulang, kami sarapan dulu teman-teman ya, sambil membereskan ataupun mempersiapkan barang-barang kita. Setelah semua masakan kita pun sudah siap disajikan, kita pun sarapan teman-teman, biar cepat pulang. Karena lukanya pun cukup besar juga ya, sekitaran 10 cm lah teman-teman ya. Seperti kena potong oleh parang teman-temanku. Saya tidak berani juga untuk melihatnya, apalagi untuk membersihkannya. Jadi kami putuskan untuk pulang ya teman-teman. Ya, terkadang inilah resiko kami yang selalu berjalan di hutan. Kalau ada namanya musibah, mau gimana pun ya, tidak bisa dielakkan teman-temanku. Sebenarnya om saya ini kemarin tragedinya itu karena dia melihat rusa. Dia mengikuti bekas rusa itu teman-teman, dan dia terpeleset. Ya, itulah. Jadi sekarang rencananya kami ini hanya pengen makan dulu. Setelah makan, kami pun berangkat untuk pulang ya teman-teman ya. Ini setelah selesai makan, kami pun persiapkan barang untuk pulang ke rumah. Jadi saya rasa pun sudah cukup sampai di sini saja saya bercerita sama kalian ya teman-teman ya. Semoga saja kalian terhibur. Jangan lupa buat teman-teman buat ninggalin jejaknya dengan cara like, comment, share, subscribe-nya teman-teman ya, biar kami makin semangat membuat video lagi ke depannya. Oke teman-teman, bye bye, sampai ketemu di video kita selanjutnya.